Mudah-mudahan penuh berkah, penuh manfaat, penuh maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ikuti Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni بنور الفهم وتدخلي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المدحب للنسيان بنوره بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نويت تعلم والتعليم والاستفادة والإفادة على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum bidarini amin. Ila qal an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal idza tala al fajr faqad dhahaba waqtu kulli salatil lail wal witr fa awtiru qabla tulu'il fajr. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an aw yazidu ma syaa Allah. Rawahu Muslim. Wa lahu anha anna su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qalat la illa ayyaji'a min magibihi. Wa lahu anha ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qad subhatat duha wa anni la usabbihuha. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semuanya bersama pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan penuh keberkahan, penuh kebaikan, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita umat kebanggaan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kompak amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di malam hari, ada malam hari, ada siang hari. Allah jadikan satu dengan yang lain berpasang-pasangan. Ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada fadilahnya, ada hikmahnya. Allah ciptakan makhluk-makhluknya berpasang-pasangan. Dan di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wal asri, demi masa, demi waktu. Saking pentingnya itu waktu, saking pentingnya itu masa. Karena waktu yang lalu, 1 menit yang lalu, sehari yang lalu, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, nggak bakal kembali lagi ke yang akan datang. Kenapa? Karena sesuatu yang paling jauh itu adalah waktu. Nggak bisa kita gapai yang masa lalu, udah hilang. Udah begitu aja, udah hilang begitu aja, udah jauh begitu aja. Semakin kita tinggalkan, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh.
Makanya kita semuanya yang di sini ya, hargai waktu, manfaatkan waktu, optimalkan waktu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih belum istiqomah, mudah-mudahan istiqomah. Ya, yang belum dapat jodoh, Allah kasih jodoh. Yang udah punya jodoh, istri-istrinya pada taat sama suaminya. Ya, bukan menjadi istri yang durhaka, bukan menjadi istri yang suka ngelawan kepada suaminya. Ya, yang jomblo mudah-mudahan ada jodohnya. Amin. Pacaran segera putus. Amin. Romannya ini yang banyak yang jomblonya sama banyak pacarannya kayaknya nih. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah ciptakan malam hari itu waktu ya, dari siang ada malam hari. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan waktu malam ini ada hikmahnya. Ada pelajarannya buat kita ya. Semuanya kejahatan kebaikan itu terjadi di malam hari. Kalau siang hari kelihatan mata, tapi kalau malam hari nggak kelihatan meskipun banyak lampu. Ya, kenapa? Karena matahari tidak muncul, matahari tenggelam. Ya, ganti sinar rembulan, rembulan pantulan dari matahari. Jadi nggak seberapa banyak sinarnya. Ya, adanya siang hari itu karena adanya malam hari. Di tafsir Yasin begitu. Ya, jadi di sini sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, berkata, kalau sudah terbit fajar, muncul fajar ya, bukan fajar set ya, bukan set fajar ya, set boy ya, mukanya benar-benar cengeng ya, sedih mulu, galau mulu ya, isinya galau mulu. Repot kalau orang galau mulu, hidupnya nggak tenang, nggak senang, nggak bahagia. Bener? Sedih mulu, ya susah mulu, ditikung susah, disalib susah, nggak maju-maju. Ya, mudah-mudahan kita penuh barokah. Amin. Kalau sudah terbit fajar, ya, terbit fajar, faqad dhahaba waqtu kulli sholatil lail wal witir. Sungguh telah hilang. Ya, telah hilang, telah pergi waktu sholat malam hari dan sholat witir. Ya, hilang waktu malam hari, hilang waktu sholat witir. Ya, hilang waktu malam hari, sholat di malam hari, hilang waktunya witir, alias udah kelewatan, waktunya udah habis. Makanya mumpung belum habis, fa'autiru qabla tulu'il fajar. Kalau bisa, ini perintah ya, al-amr yadullu alal wujub. Kalau udah perintah berarti menunjukkan atas sebuah kewajiban, atas perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya, saking hebatnya, saking dahsyatnya sholat witir itu, fa'autiru ya. Makanya laksanakan sholat witir sebelum terbitnya fajar, sebelum munculnya fajar. Ini sangat penting buat kita semuanya agar menjaga konsistensi kita, istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang sunnah aja jangan ditinggal, apalagi yang wajib ya. Jangan menggampangkan, jangan meremehkan, jangan menggampangkan, jangan meremehkan, jangan menganggap sepele hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah menggampangkan, menganggap remeh, menganggap sepele hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menganggap hal yang sunnah itu hal yang sepele juga. Wajib aja dianggap remeh, apalagi yang sunnah. Apalagi yang berbau adab, sopan santun, tata krama, cuma sopan santun aja, cuma tata krama aja, cuma adab aja, akhirnya dianggap remeh semuanya. Ajarannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah dianggap remeh semuanya, dianggap gampang semuanya, ya
Jadi kita jauh daripada rahmatnya Allah, jauh daripada anugerahnya Allah. Kalau sudah kita jauh daripada rahmatnya Allah, ridhonya Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah kepada kita, terus kita mau nyari Tuhan di mana? Ya, terus kita mau mau mencari Tuhan di mana? Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Ya, Tuhan kita semuanya. Makanya ini penting untuk digarisbawahi, ini penting buat kita semuanya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah, adanya Rasulullah SAW, beliau itu melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Ya, arba'an. Au yazida masya Allah, atau menambah sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, 4. Ya, 2 rakaat, kadang-kadang sampai 12 rakaat. Nah, ulama mengatakan bahwasannya yang paling banyak sholat duha itu 12 rakaat. Ada yang mengatakan 8 rakaat. Ya, yang afdol 2 rakaat tapi konsisten. 4 rakaat tapi konsisten. Konsisten itu istiqomah. Terus, ya, jangan sampai nggak istiqomah. Itu penting ya. Itu penting. Walahu anha. Ya. Nah, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah juga anna su'ilat, bahwasannya Sayyidah Aisyah ditanya, apakah Rasulullah SAW itu sholat duha? Halkan Rasulullah SAW sholat duha? Apakah Rasulullah SAW itu sholat duha? Qalat la, enggak, Rasulullah enggak sholat duha. Illa ayyaji'a min maghibi, kecuali Rasulullah baru datang dari bepergiannya. Ya. Ya. Jadi ini sangat penting buat kita semuanya, bahwasannya sholat duha itu sangat penting, ya, sangat penting. Bahkan Rasulullah capek pun Rasulullah melaksanakan sholat duha. Duha itu untuk memudahkan rezeki, ya. Kalau sholat duha kemudian dibaca ayat 1000 dinar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Inti baca 12 kali, kalau bisa 120 kali habis sholat duha. Fadilahnya apa? Insya Allah rezekinya ente bakal nggak ada habis-habisnya. Insya Allah rezekinya ente bakal lancar. Amin. Ya, yang ngasih ijazah sama Habib ini soalnya orangnya kaya. Kalau nggak kaya kan kita nggak percaya, benar apa benar? Loh, ngasih ijazah sama kita, ya, ngasih ijazah sama kita, sementara dia kiri, miskin, nggak punya apa-apa, kan nggak percaya kita. Ini punya pondok, punya sawah berhektar-hektar, punya tambang batu bara, mobil Alphardnya 2, mobil Lamborghini-nya punya, ya, berangkat ke Singapura 30 minggu, berangkat umroh tinggal begini aja, begitu aja, baru kita percaya. Benar-benar? Iya. Kenapa? Karena ijazah masalah begini ini nggak sepele, nggak gampang, nggak mudah. Ya, kalau memang berhasil dia, kenapa? Karena tanggung jawab. Nah, makanya dia seorang Habib yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Makanya ini kita kalau sebelum kerja, sebelum sekolah, sebelum ngantor, lu kan saya belum kerja, Bib. Kan saya belum kerja, Bib. Itu jadi tabungan. Jadi tabungan tuh maksudnya gimana? Ya, kalau masih kuliah, masih kerja, masih sekolah atau masih kuliah, itu sebelum berangkat kuliah, sebelum berangkat sekolah, itu jadi tabungan. Maksudnya nabung dulu, nanti setelah selesai kuliah, setelah selesai sekolah, itu tahu-tahu dapat kerjaan gampang, dapat bisnis dagang gampang, dapat usaha lancar. Itu berkah tabungannya yang dulu. Nabung terlebih dahulu. Makanya ya, nabung kebaikan. Buahnya nanti. Panennya kapan? Nanti. Jangan buru-buru. Panennya nanti. Insya Allah dapat berkahnya, insya Allah dapat baiknya, insya Allah dapat bagusnya. Amin ya rabbal alamin. Ini penting. Ya, penting. Jangan sampai nggak diamalin hal-hal begitu tuh. Mau sukses nggak? Mau kaya? Mau berhasil? Mau gampang jodohnya? Mau semuanya? Iya, amalin yang dilakukan oleh orang-orang soleh, orang-orang luar biasa, orang-orang pilihan, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
walau anha ma ra'aitu Rasulullah SAW yusalli qad subhatat duha wa inni la usabbihuha. Ya, maksudnya apa? Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi subhatat duha lam yudawim Rasul sallallahu alaihi wasallam fi zamanil ladzi madha ala nafilatid duha fala yalzam min nafi ru'yatiha adamu masru'ayatiha wa aidan qad warad muthabbatatan wal muthabbit muqaddamun ala nafi lamma balagha min al-hathi 'alaiha wa tamamul hadis kama qala kama fi Muslim wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadal amala wa yuhibbu ay ya'mala bihi asyatan ay ya'mala bihi nas fa yufradu alaihim wa inni la usabbihuha. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa kalau menjalankan sunnah itu Rasulullah sesekali tidak menjalankan sholat duha, sholat witir dan lain sebagainya? Kenapa? Takut diwajibkan sama Allah. Kalau udah diwajibkan sama Allah, kita yang berat, kita yang susah, kita yang berat. Rasulullah ahli ibadah, Rasulullah suka sholat. Hiburannya Rasulullah sumpek galau, bukan kayak kita. Kalau kita sumpek galau, ya healing, refreshing, ke puncak, ke pantai, ke laut, ke gunung, benar. Tapi kalau Rasulullah enggak, Rasulullah pusing, Rasulullah galau, Rasulullah ya banyak permasalahannya, Rasulullah banyak ininya, itunya, gangguannya. Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat, ngadu sama Allah, komunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, senantiasa menjadi umat kebanggaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pengumuman